Kembali lagi di Geo Insight. Di sini kita tidak hanya mempelajari tentang bumi, tetapi kita akan mempelajari bagaimana hal itu bisa terjadi. Pernahkah kamu bertanya mengapa hampir setiap tahun kita mendengar berita tentang gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, atau tsunami di Indonesia? Apakah ini hanya kebetulan atau memang ada alasan ilmiah yang membuat Indonesia lebih sering mengalami bencana dibandingkan dengan negara lain? Ternyata jawabannya bukan karena itu, karena justru letak geografis Indonesia membuat negara kita memiliki karakteristik alam yang sangat unik. Di balik risiko yang tinggi, ada juga banyak manfaat yang kita rasakan setiap hari. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak ini menjadikan Indonesia sangat strategis, baik dari sisi perdagangan, iklim, maupun keanekaragaman hayati. Namun, posisi yang strategis ini justru membuat Indonesia berada di kawasan yang sangat aktif secara geologi. Karena itulah berbagai fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, hingga tsunami lebih sering terjadi dibandingkan di negara lain. Banyak orang menganggap semua bencana memiliki penyebab yang sama, padahal setiap bencana memiliki proses yang berbeda. Gempa bumi berkaitan dengan pergerakan lempeng tektonik. Gunung berapi dipengaruhi aktivitas magma di dalam bumi. Tsunami umumnya dipicu oleh gempa bawah laut atau longsor bawah laut. Sedangkan banjir dan tanah longsor sering dipengaruhi oleh curah hujan, kondisi lingkungan, dan aktivitas manusia. Untuk memahami semua itu, kita harus melihat bagaimana bumi bekerja sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan. Lalu apa sebenarnya yang membuat Indonesia memiliki begitu banyak gunung api dan sering mengalami gempa bumi? Jawabannya ada pada posisi Indonesia yang berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik dunia. Kita akan membahas pada segmen berikutnya. Tahukah kamu, jauh di bawah kaki kita, bumi ternyata tidak diam. Permukaan bumi terus bergerak. Meskipun pergerakannya sangat lambat, pergerakan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia sering mengalami gempa bumi dan memiliki banyak gunung berapi. Permukaan bumi tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang terus bergerak. Bayangkan seperti potongan pastel raksasa yang mengapung di atas lapisan bumi yang lebih panas. Ketika lempeng-lempeng ini bergerak, terkadang mereka saling bertabrakan, saling menjauh atau saling bergeser. Indonesia berada di salah satu wilayah yang paling aktif di dunia karena menjadi tempat bertemunya beberapa lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan ketiga lempeng ini berlangsung secara terus-menerus selama jutaan tahun. Meskipun kecepatannya hanya beberapa sentimeter per tahun, energi yang terkumpul sangat besar. Saat dua lempeng saling bertabrakan, salah satu lempeng dapat terdorong masuk ke bawah lempeng lainnya. Proses ini disebut subduksi. Dari sinilah terbentuk banyak gunung berapi di Indonesia. Selain itu, tekanan yang terus bertambah di sepanjang batas lempeng dapat dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi. Karena itulah Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah gunung api aktif terbanyak di dunia dan juga termasuk wilayah yang paling sering mengalami aktivitas gempa. Gempa yang kita rasakan, letusan gunung berapi, bahkan beberapa tsunami besar, semuanya memiliki hubungan yang erat dengan pergerakan lempeng tektonik. Jadi, fenomena-fenomena tersebut bukan terjadi secara acak, tetapi merupakan bagian dari proses alam yang berlangsung sejak bumi terbentuk. Lalu, mengapa pergerakan lempeng bisa menyebabkan gempa bumi? Bagaimana energi itu dilepaskan sehingga membuat permukaan bumi bergetar? Mari kita bahas pada segmen berikutnya. Pernahkah kamu bertanya, kenapa tanah yang kita pijak tiba-tiba bisa berguncang sangat kuat? Padahal beberapa detik sebelumnya semua terlihat normal. Dari mana datangnya getaran itu? Gempa bumi terjadi ketika lempeng-lempeng tektonik yang terus bergerak mengalami gesekan atau saling menekan selama bertahun-tahun. Tekanan terus menumpuk di dalam kerak bumi. Ketika batuan tidak lagi mampu menahan tekanan tersebut, energi akan dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gelombang seismik. Gelombang inilah yang kita rasakan sebagai gempa bumi.
Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin kuat pula guncangan yang dirasakan. Karena Indonesia berada di pertemuan beberapa lempeng aktif, proses pelepasan energi ini lebih sering terjadi dibandingkan di banyak wilayah lain di dunia. Namun tidak semua gempa bumi memiliki kekuatan yang sama. Ada gempa kecil yang hampir tidak terasa. Ada juga gempa besar yang dapat merusak bangunan dan memicu bencana lain, seperti tsunami jika pusat gempanya berada di bawah laut. Oleh karena itu, para ilmuwan terus memantau aktivitas gempa menggunakan jaringan seismograf yang tersebar di berbagai daerah. Misalnya, ketika terjadi gempa, lampu mungkin bergoyang, kaca jendela bergetar, atau perabot rumah bergeser. Itulah tanda bahwa gelombang gempa sedang merambat melalui permukaan bumi. Gempa bumi adalah salah satu akibat dari pergerakan lempeng tektonik. Tetapi Indonesia tidak hanya sering mengalami gempa, negara kita juga memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Mengapa kedua fenomena ini saling berkaitan? Mari kita bahas pada segmen berikutnya. Kalau kamu melihat peta Indonesia, hampir di setiap pulau besar terdapat gunung berapi. Mengapa jumlahnya sangat banyak? Apakah ini hanya kebetulan? Ternyata tidak. Indonesia merupakan bagian dari kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Kawasan ini membentang mengelilingi Samudra Pasifik dan menjadi tempat berkumpulnya banyak gunung berapi yang aktif serta sering terjadi gempa bumi. Di Indonesia, lempeng Indo-Australia terus bergerak dan menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Ketika lempeng tersebut masuk ke dalam bumi, batuan mulai mencair akibat suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Cairan batuan ini disebut magma. Karena tekanan di dalam bumi tersebut meningkat, magma akan mencari jalan menuju permukaan melalui celah-celah kerak bumi. Ketika magma berhasil mencapai permukaan, terjadilah letusan gunung berapi. Proses ini berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Oleh karena itu, gunung berapi bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses geologi yang sangat panjang. Meskipun letusan gunung berapi dapat menimbulkan bencana, material vulkanik yang dikeluarkan juga membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur. Itulah sebabnya banyak daerah pertanian di Indonesia berada di sekitar kawasan gunung berapi. Sebagai contoh, lereng gunung berapi di Jawa dikenal memiliki tanah yang subur, sehingga dimanfaatkan untuk pertanian. Hal serupa juga dapat ditemukan di berbagai daerah lain yang berada di sekitar gunung berapi yang aktif. Jadi, letak Indonesia berada di Ring of Fire, memberikan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi meningkatkan risiko letusan gunung berapi dan gempa bumi, tetapi di sisi lain memberikan tanah yang subur dan berbagai sumber daya alam. Lalu selain gempa dan gunung berapi, bencana apalagi yang dipengaruhi oleh kondisi geologi Indonesia? Kita akan membahas pada segmen berikutnya. Kalau berbicara tentang bencana di Indonesia, mungkin yang langsung terbayang adalah gempa bumi dan gunung meletus. Padahal, masih ada bencana lain yang juga sering terjadi dan berdampak besar bagi masyarakat. Salah satu bencana yang sering terjadi adalah tsunami. Tsunami umumnya dipicu oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut. Ketika dasar laut bergeser secara tiba-tiba, air laut ikut terdorong dan membentuk gelombang besar yang bergerak sangat cepat menuju pantai. Selain tsunami, Indonesia juga sering mengalami banjir. Curah hujan yang tinggi memang menjadi salah satu penyebabnya. Namun, banjir juga dapat dipengaruhi oleh saluran air yang tersumbat, berkurangnya daerah resapan, serta pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Bencana lain yang sering terjadi adalah tanah longsor. Longsor biasanya terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan, terutama saat hujan deras. Penebangan hutan secara berlebihan juga dapat meningkatkan risiko longsor karena akar pohon yang seharusnya mengikat tanah menjadi berkurang. Artinya, tidak semua bencana disebabkan oleh proses alam semata. Beberapa bencana menjadi lebih parah karena aktivitas manusia. Oleh sebab itu, upaya mengurangi risiko bencana tidak hanya dilakukan melalui teknologi dan sistem peringatan dini, tetapi juga dengan menjaga lingkungan, menata ruang secara baik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya dapat membantu mengurangi risiko banjir. Menanam pohon di daerah yang gundul dapat membantu menjaga kestabilan tanah. Tindakan sederhana seperti ini, jika dilakukan bersama-sama, dapat memberikan manfaat yang besar.
Jadi, Indonesia memang memiliki risiko bencana yang tinggi. Namun, memahami penyebab bencana dan melakukan langkah-langkah pencegahan adalah kunci untuk mengurangi dampaknya. Pada segmen terakhir nanti, kita akan merangkum seluruh pembahasan dan melihat mengapa pengetahuan tentang kebencanaan sangat penting bagi kita semua. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa Indonesia bukan menjadi negara yang rawan bencana karena kebetulan semua ini berkaitan dengan letak geografis dan kondisi geologi yang dimiliki negara kita. Pada video ini, kita telah mempelajari bahwa Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi dan memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Kita juga mengetahui bahwa Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, salah satu wilayah paling aktif secara geologi di dunia. Selain itu, kita membahas bahwa tsunami dapat dipicu oleh gempa di bawah laut, sedangkan banjir dan tanah longsor dipengaruhi oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Namun ada satu hal penting yang harus kita ingat. Bencana alam tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi. Pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan adalah langkah pertama untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Memahami jalur evakuasi, mengikuti informasi resmi dari BMKG, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi merupakan bagian dari mitigasi bencana yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Fakta menariknya, tahukah kamu, di balik tingginya aktivitas geologi, Indonesia juga mendapatkan banyak manfaat. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, potensi energi panas bumi termasuk yang terbesar di dunia, dan bentang alam pegunungan menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Jadi, kondisi alam Indonesia membawa tantangan sekaligus anugerah. Kalau video ini menambah wawasanmu, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video geografi menarik lainnya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. See you next video. Bye-bye.